Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri di berbagai penjuru negeri tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa kabar kalian? Saya yakin kalian bersama dengan orang-orang tercinta di sekitar kalian, teman-teman, handai taula dan keluarga, pasti dalam keadaan baik, lahir dan batin. Saya berharap, saya berdoa, semoga Allah melimpahkan rahmat, hikmah, dan ridhonya selalu untuk kita semua. Para santri, kesadaran beragama, khususnya Islam, tampaknya tumbuh sangat subur. Kegiatan-kegiatan yang memberikan pengetahuan, baik membaca Al-Quran maupun kajian-kajian agama yang lebih dalam, tampak dilakukan oleh anak-anak muda di berbagai penjuru. Mereka punya ruang kesempatan yang terbuka, yang bebas, bisa mengaji kapan dan di mana saja, bisa belajar agama dari siapa saja tanpa ada batasan. Mereka bisa beribadah di mana saja, kapan saja, sepanjang dia punya kekuatan dan semangat. Tidak ada satupun orang yang akan menghalang-halangi dan mencegahnya. Setiap kali masuk waktu sholat, suara adzan berbunyi dari berbagai penjuru dengan speaker yang sangat keras. Seakan-akan negeri kita itu hanya Muslim penduduknya. Padahal tidak demikian, masih banyak saudara-saudara kita yang lain yang menganut agama dan kepercayaan lain. Dari apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, rasanya Indonesia ini sudah menjadi negara yang ideal bagi kita sebagai seorang Muslim, karena tidak ada satu keadaan yang lebih baik, satu keadaan yang lebih baik daripada sesuatu keadaan atau tempat yang memberikan ruang seluas-luasnya bagi umat untuk melakukan ibadah, untuk belajar agama, untuk mengekspresikan nilai-nilai yang terkandung di dalam agamanya. Dan itu sudah terjadi di negeri kita. Para santri, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain agar vlog ini berkembang. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Vlog kali ini saya ingin menyebarkan semacam pemahaman bahwa negeri kita yang sudah kondusif ini, yang sudah baik ini,
harus kita jaga. Kalaupun ada kekurangan, sesuatu yang wajar, yang itu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memperbaiki, untuk menyempurnakan, tentu dalam posisi kita masing-masing. Mungkin kalian menjadi pejabat, maka kalian bisa menyempurnakan kekurangan negeri ini, mungkin korupsi yang masih belum terkendali, mungkin keadilan yang masih menjadi persoalan, mungkin masalah pendidikan yang juga masih menjadi persoalan, mungkin masalah hukum yang masih tajam ke bawah tapi tumpul di atas. Untuk kalian yang memiliki posisi bisa melakukan perbaikan dari sana. Sedangkan seperti saya dan banyak orang biasa yang lain bisa melakukan perbaikan dan perubahan dari rumah kita masing-masing. Kita ciptakan sebuah rumah yang sakinah, anak-anak yang cerdas secara intelektual, tapi juga cerdas secara emosional dan spiritual, sehingga anak-anak kita pada saatnya kelak bisa kita sumbangkan untuk mengganti sebagai pengemudi, sebagai leader, sebagai pemimpin bangsa ini yang terus mengantarkan ke depan sampai terciptanya sebuah negeri yang kita cita-citakan bersama. Para santri, tapi kenyataan masih ada saudara-saudara kita yang karena tahu tentang banyak kekurangan di negara kita, maka mereka punya keinginan untuk melakukan perbaikan dan perubahan. Ini niat yang baik dan seharusnya setiap warga bangsa memang harus punya semangat seperti itu. Tapi ketika niat perbaikan itu tidak menggunakan jalur yang baik, menggunakan thariqah yang kita sepakati, maka bisa jadi niat kebaikan dengan cara yang salah itu akan melahirkan sebuah kesalahan juga. Dan ini sangat membahayakan. Banyak negeri yang punya pengalaman seperti itu. Negara yang ada kekurangannya, negara yang masih banyak masalahnya, kemudian muncul orang-orang yang ingin melakukan perubahan dan perbaikan, tapi perubahan dan perbaikannya dilakukan dengan cara yang tidak disepakati. Pondasi negaranya dibongkar total, yang menyebabkan terjadi korban, bukan hanya korban dari aspek ekonomi, bahkan juga korban dari aspek kemanusiaan. Di Turki misalnya, pernah adzan saja diganti dengan bahasa Indonesia. Nama-nama harus diganti dengan Turki. Orang-orang yang beragama Islam yang masih mencintai pondasi-pondasi lama disingkirkan, diganti orang-orang baru yang menimbulkan gejolak yang luar biasa. Memang kelihatan ada sebuah perubahan, tapi itu tidak lama, berganti lagi kepada hal yang kita sepakati. Dan itu perubahan itu menjadi terlalu mahal harganya. Di Arab Saudi juga pernah terjadi seperti itu.
perubahan dilakukan secara radikal. Orang-orang yang lama disingkirkan, hal-hal yang berbau lama dibongkar, dihancurkan. Maunya seperti itu, sudah tidak perlu lagi diganti yang baru karena dianggap musyrik, dianggap bid'ah dan yang lain, kemudian dihancurkan. Kita menjadi prihatin ketika rumah paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi toilet, rumah Sayyidah Khadijah sebagai tempat pembuangan sampah, rumah Sayyidina Ali dijadikan kandang keledai, bahkan rumah kelahiran Gusti Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibongkar. Bani Syaibah yang sebuah tempat yang bersejarah untuk meletakkan Hajar Aswad itu juga dihilangkan. Baitul Arqam, tempat pengkaderan Sabiqunal Awalun, juga dibongkar. An-Nadwah juga diratakan. Demikian juga tempat-tempat yang dipakai oleh para ulama, termasuk tempat mengajar Imam Syafi'i, juga diratakan dengan tanah. Nah, ini sangat mahal harganya. Ada ketidakpuasan perilaku saudara dan saudara yang lain yang tertanam begitu dalam di dalam jiwa dan tidak pernah hilang sejarah seperti itu. Para santri, kita tidak ingin mengalami situasi semacam itu. Apakah situasi semacam itu menjadi sebuah keharusan sejarah atau kita bisa mencoba mencegahnya? Kita sekarang lagi melihat di berbagai negara muslim yang satu dengan yang lain sama-sama muslim itu saling bertikai, saling menembakkan senjata paling mematikan dan saling menghancurkan. Apa itu di Syria, di Libya, dan sekarang antara Mesir, Turki, Libya saling berhadapan-hadapan. Senjatanya sudah saling berhadapan, pesawatnya sudah saling mendekati, peluru-peluru sudah disiapkan. Dan dengan sedikit memicu, Turki akan mengumandangkan kalimat takbir, Syria akan mengumandangkan kalimat yang sama, Mesir juga dengan alasan yang sama, kemudian saling menembakkan. Kemudian nanti masing-masing akan hancur dan mati, dan malaikat akan menghisap masing-masing. Ingat, ada satu hadis yang mengatakan al-qatil wal maktul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh semuanya masuk neraka. Al-qatil memang berniat membunuh, tapi al-maktul kenapa juga masuk neraka? Ternyata maktul, orang yang dibunuh, sebenarnya juga niat membunuh, hanya kedahuluan saja. Para santri, oleh karena itu kita harus berdiskusi, kita harus membuka pikiran, karena tanpa kita sadari bibit-bibit kelompok yang intoleran, yang bahkan tidak bisa menghargai ukhuwah. Siapapun yang berbeda dengan dirinya dianggap salah, bahkan kafir. Ini sudah mulai tumbuh, walaupun tidak besar, ini sudah mulai tumbuh. Mereka secara sadar tidak hanya menyebarkan paham takfiri itu, paham intoleran
itu dari mulut ke mulut, dari satu tempat pengkaderan ke tempat pengkaderan yang lain, tapi mereka sudah membuat cara kerja yang sistematis, membuat lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga kajian yang didanai entah siapa yang mendanai, sehingga orang-orang yang paham seperti itu 1, 2, 3, 4 terus bertambah. Kalau ini kemudian kita tidak mendiskusikannya, tidak mencoba untuk melakukan yang sama, saya sungguh khawatir ke depan Indonesia ini akan mengalami situasi seperti yang dialami oleh banyak saudara-saudara kita di negeri yang lain. Para santri, itu vlog kita hari ini. Saya sungguh berharap para santri kecuali menyelesaikan dan mengoptimalkan pekerjaan-pekerjaan pribadi kalian, coba sisihkan waktu untuk mencoba berpikir dan berjuang tentang umat kita, umat Islam ini ke depan. Yang jelas, ukhuwah Islamiyah itu digambarkan di dalam Al-Quran, innamal mu'minina ikhwatun. Persaudaraan itu sering diungkapkan dengan kalimat ikhwan atau ikhwah. Menurut ulama bahasa, ikhwan itu untuk menggambarkan saudara yang tidak sekandung, yang tidak sedarah. Sedangkan ikhwah itu untuk menggambarkan saudara yang sedarah atau sekandung. Dari pemahaman ulama ini, maka isyarat Al-Quran bahwa sesungguhnya orang mukmin itu seperti saudara kandung. Kita seorang mukmin, kita seorang muslim dengan muslim yang lain di Indonesia ini, bahkan juga di seluruh dunia, adalah seperti saudara kandung. Karena saudara kandung ikatannya bukan hanya ikatan agama, yang di dalam agama ada adab-adab agar ikatan itu melahirkan kebaikan, tapi juga ada ikatan darah. Oleh karena itu penting ukhuwah ini kita jaga dan kita kembangkan, kita buat konsep yang baik agar persaudaraan ini terus tumbuh dan menjadi sebuah gerakan moral yang mengikat kita. Sebab kalau ini mulai menipis dan berkurang, maka akan muncul saudara-saudara kita yang kemudian menganggap dirinya paling benar dan orang lain salah. Dirinya paling Islam, yang lain adalah kafir. Dirinya paling sunnah, paling ahli sunnah, yang lain adalah ahli bid'ah. Ini sudah muncul di dalam narasi-narasi yang berkembang di media sosial, di televisi, di media-media tulis dan lain-lain. Karena itu tentu perlu bagi para santri untuk meluangkan waktu bagaimana agar
ukhuwah Islamiyah di Indonesia ini terjaga, agar suasana yang demikian kondusif untuk beragama, belajar, mengkaji agama kita, berdiskusi yang sudah sangat luar biasa ini bisa tetap terjaga, dan sampai anak cucu kita bisa juga menikmati keadaan yang sama. Saya percaya itu bisa kita lakukan bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiran wabillahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.